Selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran SBDP ya. Jadi silakan dibuka buku SBDP-nya. Nah, setelah kita mid semester kemarin ya, sekarang kita di pelajaran SBDP di bab yang baru yaitu bab 3 ya, dimana kita akan mempelajari tentang KD 3.3, yaitu kita akan memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah ya. Tentunya kalian juga sudah pernah mempelajari ini di kelas-kelas sebelumnya ya nak ya. Jadi untuk di semester ini kita akan gali lagi apa itu pola lantai ya. Nah, kita akan mengenal namanya pola lantai ya di bagian A di bukumu ya. Nah, sesuai dengan tujuan Miss Deka hari ini, Miss Deka akan menjelaskan tentang atau mengenal tentang pola lantai itu sendiri apa ya. Sebelum kita ke jenis-jenisnya, kita kenal dulu pola lantai itu apa ya. Oke, pernahkah kamu melihat atau menonton pertunjukan tari daerah? Pasti sering lah ya. Misalnya di acara-acara resmi ya, acara-acara lomba-lomba gitu ya, ada lomba tari, mungkin kita sering melihat namanya pertunjukan tari daerah. Tapi saat corona seperti ini, kita kan nggak boleh ya berkumpul atau membuat acara-acara. Maka biasanya kita akan menonton acara-acara tersebut di YouTube ya, di YouTube. Jadi nonton di YouTube itu banyak banget. Kalau kalian klik misalnya tari daerah seperti itu keluar semua. Nah, bagaimana gerakan dalam tari daerah tersebut? Nah, pastinya kalian sering melihat gerakan-gerakan dalam tari daerah tersebut ya. Nah, kali ini Miss Deka akan menunjukkan contoh namanya dari gerak-gerak ya nak ya. Ada yang namanya gerak kepala, di mana kalian menggerakkan kepala kalian untuk menari ya. Misalnya dengan begini, kan kalau menari itu ada ya gerakan ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian diputar, kemudian misalnya melihat ke kanan, melihat ke kiri, seperti itu ya. Diputar juga bisa tadi udah ya. Oke, kemudian misalnya begini ya, diayun-ayunkan seperti itu ada ya di gerak tari kreasi. Apalagi kalau gerak Bali itu harus digeleng-gelengkan seperti ini ya nak ya. Nah, itu contohnya gerakan tadi kepala. Banyak ya, bisa ke kanan, ke kiri, diputar, ke depan, ke belakang ya, diayun-ayunkan seperti itu geraknya. Oke. Kemudian ada juga namanya gerak lengan ya. Gerak lengan ini atau tangan ya, biasanya misal kalian taruh di pinggul dulu, terus setelah itu misalnya begini boleh ya. Kemudian begini ya. Atau diayunkan berdua tangannya keduanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian misalnya ke depan, ke belakang ya, dibolak-balik gitu ya. Kemudian dibentangkan seperti ini bisa juga ya. Nah, begini bisa. Nah, ini contoh gerak tangan ya, atau gerak lengan ya, seperti ini. Banyak sekali ya nak ya. Nah, itu bisa misalnya kayak gini, bisa diginiin bisa ya, namanya kita menari ya nak ya. Nah, itu tadi contoh gerak tangan atau lengan. Kemudian ada juga yang namanya gerak kaki ya nak ya. Jadi perhatikan kaki Miss Deka ya nak ya. Nah, ini biasanya kalau gerak kaki ini bisa kita maju sambil diayun seperti kalau kita nari ya. Maju boleh, misalnya pakai di tumitnya kayak seperti itu ya. Kemudian misalnya ke samping. Nah, seperti itu ya. Ke samping boleh. Kemudian misalnya diserong ya, gini. Nah, oke. Kemudian diserong lagi. Nah, seperti itu bisa ya. Nah, ini namanya gerak tadi ya, ada kaki ya nak ya, barusan kaki ya. Badan kamu juga bisa, misalnya digoyang-goyangkan badannya seperti itu ya, ke kanan, ke kiri gitu ya. Misalnya ada juga misalnya goyang pinggul seperti itu ya, badannya digerakin. Nah, itu contoh gerak badan. Jadi tadi ada gerak apa? Kepala, ke tangan, kaki dan badanmu ya nak ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari macam-macam gerakan dari tari ya nak ya. Nah, gerakan tari ini nak, ini harus
harus selaras ya agar tercipta keindahan bagi penari ya, agar terciptanya keindahan. Jadi harus selaras ya, harus kompak gitu ya, harus bagus ya, indah, jangan kaku ya nak ya, lemaskan badannya agar tercipta tarian-tarian lekuan dari tubuhmu itu biar indah seperti itu ya. Nah, penari perlu berpindah-pindah tempat nih ya, atau berubah posisi ya, dengan bergerak ke tempat lain ya, berpindah ya. Misalnya yang tadi Miss Deka bilang kan kita bisa pakai gerakan tangan atau kaki ya, misalnya dengan begini berpindah. Misalnya juga formasinya bisa ke depan ke belakang ya, ke depan ke belakang gitu ya, boleh berpindah. Nanti yang posisinya di belakang bisa ke depan, bisa ke samping gitu ya. Itu harus berpindah sesuai dengan ritme lagunya atau sesuai dengan lagu yang tarian yang akan dibawakan seperti itu ya. Nah, perpindahan tempat tersebut memerlukan formasi. Biasanya kita nggak bisa sendiri ya, kita ada teman kita. Misalnya yuk teman-teman, misalnya dari samping bisa ada teman-teman yang lain gitu ya. Gerakan pertama kita menuju ke depan segitiga ya. Nah, seperti ini. Nah, temennya juga harus ikut gitu ya formasinya. Temennya juga harus ikut. Misalnya temennya di belakang. Nanti saya begini, kamu begini ya, ikutin formasinya. Nah, seperti itu. Nah, gerakan tari untuk membentuk sebuah formasi disebut juga namanya pola lantai. Nah, itu tadi disebut pola lantai. Pola lantai itu misalnya nak, dalam sebuah tarian kita tuh berjejer, misalnya sejajar gitu ya. Sebelum sedekah ada lagi. Nah, itu namanya pola lantai ya. Kemudian misalnya ada yang lurus ke belakang. Ini di belakang sedekah nanti ada orang lagi untuk ikut menari itu biar menjadi sebuah formasi. Ada juga yang bulat lingkaran ya nak ya, membuat lingkaran gitu ya. Itu namanya juga pola lantai ya. Pola lantai ini berguna agar tarian itu terlihat lebih indah dan lebih bervariasi. Nah, contoh lagi misalnya di buku kalian ini ada tari saman. Tari saman itu kan duduk sejajar ya nak ya dengan teman-teman yang lain, dengan para penari yang lain ya. Nah, itu juga termasuk pola lantai. Ada juga tari persembahan yang formasinya mungkin V seperti ini, ada yang V gitu ya, ada yang selang-seling seperti itu. Itu juga formasi misalnya zigzag gitu ya. Nah itu juga. Kemudian ada tari sedati dari Aceh, itu juga menggunakan pola lantai dengan formasi ya. Kemudian ada tari andun ya dari Bengkulu ya. Kemudian ada tari tanda dari Riau, itu contoh-contohnya. Untuk namanya seperti pola lantai, sudah ada formasinya seperti itu nak ya. Oke, Miss harap kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan hari ini mengenai pola lantai. Kita sudah mengenal pola lantai dan sudah mengenal sedikit namanya gerakan dalam tarian. Jadi Miss harap kalian nanti paham, misalnya Miss kasih tugas kalian ada mengerti ya. Kalau misalnya nggak ngerti, Miss kalian hubungi Miss Deka ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan apa yang Miss sampaikan hari ini. Sampai jumpa, selamat siang.